Halo para pemirsa yang baik hati dan budiman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga lagi dalam keadaan baik-baik saja ya, dimudahkan rizkinya, dilancarkan segala-galanya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah singgah di channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya sekelompok suku pedalaman yang baru saja mendapatkan buruannya, yaitu babi hutan. Saat mereka membagi-bagai hasil dari buruannya itu bersama kelompoknya, salah satu orang yang bernama Jaguar Paw merasa jika ada orang yang tengah memperhatikannya dari jauh, dan ternyata itu benar, sekelompok pria dari suku lainnya, yang kebetulan saja sedang melintas dekat hutan dari kelompok Jaguar Paw. Anehnya mereka tidak hanya satu atau dua pria saja, melainkan mereka membawa anak-anak dan wanita bersama mereka. Pria itu juga mengungkapkan hanya ingin melewati daerah tersebut, untuk mencari tempat yang baru, karena kampung mereka telah direbut oleh suku lainnya. Mendengar hal tersebut, Jaguar Paw sempat ingin menanyakan tentang suku yang telah merebut tempat mereka. Namun hal itu tak sempat ia tanyakan, karena sang ayah dari Jaguar Paw melarang untuk menanyakan hal tersebut. Dalam perjalanan pulang, ayah Jaguar mengingatkan kembali kepada Jaguar agar melupakan orang-orang yang baru saja mereka lihat di hutan. Karena kelompok itu memiliki ketakutan yang begitu besar. Ayahnya berprinsip jika ketakutan adalah sebuah penyakit yang dapat menular. Karena hal itu ia meminta kepada seluruh orang yang baru saja melihat kejadian itu agar tidak usah membahasnya kembali. Sesampainya di rumah, selayaknya kehidupan di dunia kota, mereka hidup bahagia, tanpa rasa beban, memikirkan uang sekolah anak-anak, untuk beli beras, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bahkan jika ingin melakukan enak-enak, tinggal langsung kas, tapi ini bukan tentang hal tersebut. Pada malam harinya mereka berkumpul dengan para tertua suku tersebut. Mereka terlihat menari-nari di dekat api unggun. Seolah begitu bersyukur setelah mendapatkan segalanya di kehidupan ini. Berbeda dengan Jaguar Paw, dia memilih berdiam diri di dalam rumahnya, bersama istri dan juga anaknya. Kebahagiaan terpancar begitu dengan sangat cerah, karena istrinya sebentar lagi akan melahirkan anak kedua Jaguar Paw. Singkatnya pagi pun menjelang sebelum sebuah kejadian mengerikan terjadi pada kampung Jaguar Paw. Dia sempat bermimpi bertemu dengan orang yang lewat di hutan, dan memintanya agar berlari, dan teriakan itu semakin keras. Dia pun kemudian terbangun karena suara anjing. Dan melihat sekeliling kampungnya, Jaguar merasakan keanehan yang tak biasa. Dan ternyata di sisi lain, sekelompok orang sudah mengintai keadaan kampung Jaguar. Dan tak lama setelah itu terjadilah pertumpahan darah, rumah-rumah dibakar, para laki-laki dewasa dan juga perempuannya dikumpulkan untuk dijadikan sandera, sedangkan Jaguar kemudian menyelamatkan istrinya terlebih dahulu. Mereka dimasukkan ke dalam gua sumur, sebelum ikut berperang. Melihat ayahnya sedang dipukuli, Jaguar kemudian mencoba menyelamatkannya. Namun naas karena kalah jumlah, ayah Jaguar harus meninggal akibat salah satu orang yang hampir terbunuh oleh Jaguar. Setelah sempat pingsan, Jaguar pun tersadar dan sudah terikat bersama para teman-teman desanya yang sudah menjadi tawanan. Para perempuan dan laki-lakinya diikat dengan menggunakan sebuah bambu panjang. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Jaguar kemudian mendapati orang yang ia temui di hutan, juga sudah menjadi tawanan. Kelompok ini, mereka semua lalu digiring menjauh dari desa, banyak mayat bergelimpangan, sementara bayi dan anak-anak dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan bagaimana nasib mereka. Perjalanan panjang pun dilalui oleh para tawanan, sementara mereka yang tak sanggup melalui perjalanan itu, terpaksa harus tewas dan dibuang dengan sia-sia oleh kelompok beringas tersebut. Siang dan malam mereka lalui dengan berjalan kaki, menyeberangi sungai besar, jalan tebing bercuram, hingga akan tertimpa pohon besar. Di sini ada satu hal yang menarik, di mana di sebuah lahan kosong, para rombongan bertemu dengan sosok seorang bocah kecil. Namun karena bocah tersebut mengalami penyakit kulit dan mencoba mendekati tawanan.
Bocah tersebut kemudian mendapat perlakuan kasar dari salah satu anggota kelompok beringas. Namun entah apa yang terjadi, seketika bocah perempuan itu kemudian tiba-tiba berbicara layaknya seorang peramal, dia memperingatkan kepada para anggota kelompok beringas. Kelak akan ada seorang yang membawa jaguar, sosok yang lahir dari lumpur. Sekaligus sosok yang akan menghentikan peradaban dari suku kalian. Dan sosok itu bersama kalian. Tak ingin menghiraukan perkataan bocah tersebut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Singkatnya setelah melalui perjalanan yang panjang, tibalah mereka di sebuah tempat yang begitu asing, begitu banyak orang-orang berkeliaran, yang mungkin dari beribu-ribu suku. Ada yang dijadikan pekerja paksa, ada orang gila, ada pedagang, tukang tenun baju. Pokoknya serasa semua komplit di sana ada, dan kelompok beringas pun disambut oleh seorang, ternyata si kelompok beringas ini memang selalu menculik orang-orang dari suku pedalaman. Untuk mereka jual dan dijadikan budak, bahkan untuk dijadikan persembahan, bagi yang laki-laki. Kemudian jaguar dan para tawanan laki-laki dibawa ke sebuah tempat, melewati sebuah lorong. Di sana ada sebuah gambar yang memperlihatkan seperti sebuah upacara persembahan, di mana yang jadi korban adalah laki-laki, hingga sampailah mereka pada tempat tersebut. Di sana puluhan ribu orang tengah berkumpul, bersorak, apa sih ya kalau dibilang sih bisa saja lagi kumpul-kumpul, kepengin datang hujan. Ceritanya teh di sana udah gak pernah hujan lagi, sehingga pihak dari kerajaan memberikan sebuah persembahan. Seluruh tawanan kemudian dinaikkan ke sebuah tempat tinggi seperti piramid. Jalan melewati tangga, untuk menuju ke puncak piramid tersebut. Sesampainya di puncak, jaguar dan para tawanan yang lain terlihat begitu cemas dengan keadaan dirinya dan juga yang lain. Kemudian sang pemimpin kelompok beringas, diberi sebuah pisau dan menyatakan ke tangannya sendiri sebagai tanda penghormatan. Kemudian tak berselang lama, sebelum prosesi ritual tersebut dilakukan, salah satu algojo, memberi sebuah sambutan, atau pidato terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara tersebut. Dia berkata, ini adalah hari ratapan besar kita. Wabah penyakit menyerang tanaman kami, bumi ini kehausan. Wabah penyakit juga menimpa pada masyarakat. Mereka bilang perselisihan ini membuat mereka lemah, karena itu mereka bilang kita menjadi kosong, mereka juga bilang kita akan membusuk, orang hebat dengan panji matahari, orang-orang kita kuat. Kitalah yang pantas menjadi pemimpin. Semua masyarakat yang menyaksikan pun berteriak kegirangan mendengar pidato dari salah satu orang kepercayaan dari kerajaan. Sebelum upacara persembahan kepada kepercayaan mereka yaitu panji matahari. Satu persatu tawanan yang dibawa ke atas diambil satu persatu oleh algojo dari kerajaan. Sampai pada giliran dari jaguar, tiba-tiba langit pun mendung. Sukun. Wah.